Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mirza Aulia Fatona dengan nomor NPM 72021292 dari kelas perpajakan C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Wiraraja Madura. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulas kembali hasil resumen yang saya dapat dari mata kuliah perpajakan pertemuan ke-6, yaitu dasar pengajuan dan penyelesaian keberatan serta banding. Dasar pengajuan dan penyelesaian keberatan serta banding. Keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak. Keberatan atau banding merupakan sarana atau saluran hukum yang memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mencari keadilan. Adapun alasan-alasan pengajuan banding pajak. Banding pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil dari pemeriksaan pajak yang diikuti dengan terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terhutang yang menjadi kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil. Selanjutnya yaitu dasar hukum banding pajak. Seperti yang sudah kita ketahui, proses di atas merupakan bagian dari proses hukum dalam sebuah perpajakan. Tentu saja, proses ini didasari oleh ketetapan umum hukum yang berlaku. Mengenai banding pajak, dasar hukum yang menaunginya adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang mana tentang pengadilan pajak. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Selanjutnya yaitu keberatan. Sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Yaitu caranya dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan selama 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan. Wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan, asalkan wajib pajak tersebut mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya yaitu banding pajak. Seperti yang sudah disebut di awal, banding pajak baru bisa wajib pajak lakukan ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil ataupun isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Selanjutnya yaitu tata cara pengajuan surat keberatan. Yang pertama, diajukan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, mengemukakan alasan yang jelas. Satu surat keberatan untuk satu objek pajak dan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Dan adapun keberatan dapat diajukan atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Selanjutnya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Dan selanjutnya lagi surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, kemudian surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan yang terakhir pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu yang dapat mengajukan keberatan.
bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Kemudian bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dan pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. Dan yang terakhir, kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir di atas. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pengajuan banding. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan serta dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Dan yang terakhir, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Selanjutnya, adapun yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Yang pertama, yaitu bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Kedua, bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Dan yang terakhir, kuasa hukum dari butir di atas. Selanjutnya yaitu pencabutan banding atau gugatan. Banding dan gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak, yaitu satu surat banding atau surat gugatan diajukan dengan satu surat pernyataan pencabutan. 2. Surat pernyataan pencabutan diajukan sebanyak 2 rangkap. 3. Apabila pencabutan diajukan pada saat sidang pemeriksaan, rangkap pertama diserahkan kepada majelis di dalam ruang sidang. Dan rangkap kedua disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui loket penerimaan suatu pengadilan pajak. 4. Apabila pencabutan tidak diajukan pada saat sidang pemeriksaan atau sebelum sidang pemeriksaan, terhadap 2 rangkap surat pernyataan pencabutan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui loket penerimaan surat. Dan yang terakhir, banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Baik, sekian mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.